Saya adalah seorang Kristen yang tinggal di Brasil. Anda mungkin berpikir, seorang wanita Brasil, kenapa dia pakai jilbab? Kenapa pakai pakaian panjang? Apa tahu tentang wanita Brasil? Mereka memiliki pesta karnaval. Tidak, saya tidak mengikuti. Pesta karnaval adalah kekejian bagi Allah. Dan berbicara tentang kekejian, saya menemukan sebuah teks dalam Alkitab. Dan seperti yang saya katakan kepada kalian, banyak hal yang tidak diketahui oleh orang-orang Kristen. Kita sebagai umat Kristen perlu belajar banyak hal yang tertulis dalam Alkitab. Dan saya meminta maaf kepada Tuhan atas diri saya dan semua saudara perempuan saya yang belum bisa membaca dan taat. Buruk, tapi kita bisa minta maaf dan Tuhan berikan kekuatan serta bantu kita belajar dan mengamalkannya. Jadi, berbicara tentang kekejian, ada sebuah teks yang mengatakan seperti ini di Deuteronomi 22:5. Tidak akan ada pakaian pria di wanita. Apa ini? Tidak akan ada pakaian pria di wanita. Tunggu. Apakah pria akan mengenakan pakaian wanita? Mengapa? Siapapun yang melakukan ini adalah kekejian bagi Tuhan. Dalam arti lain, ketika wanita mengenakan celana, terlihat seperti pria, dianggap sebagai suatu kekejian. Tuhan tidak senang dan banyak dari kita yang beragama Kristen tidak menyadarinya. Namun Tuhan Allah berbelas kasihan dan membantu kita memahami bahwa ini tertulis seperti ini. Dan ada lagi, tahukah kalian bahwa saya juga menemukan di Alkitab tentang penggunaan kerudung? Ini Betsy, maksudnya apa? Wanita Kristen yang pakai kerudung. Satu kelas dalam agama Kristen, cuman Katolik tapi nggak semua. Mereka yang mendedikasikan diri kepada Tuhan di sana. Tapi saya bisa mengatakan kepada Anda bahwa dalam firman Allah berbicara lebih banyak tentang penggunaan kerudung untuk menutupi diri. Dari mana asalnya? Perhatikan, dalam kitab Bilangan pasal 5 ayat 18 disebutkan bahwa imam harus membawa perempuan itu ke hadapan Tuhan dan menggoyangkan kepala perempuan itu sebagai tanda pengorbanan yang diperlukan menurut perintah Tuhan. Dan persembahan peringatan yang adalah persembahan karena cemburu, karena ia mengangkat tangannya, dan air pahit yang dibawanya, kutukan akan ada di tangan imam. Lanjut ayat itu. Konteksnya adalah ketika seorang wanita dicurigai melakukan perselingkuhan. Apabila seorang pria merasa curiga bahwa istrinya telah mengkhianatinya, dia seharusnya membawa istrinya ke otoritas gerejawi, yaitu imam. Di sana akan dilakukan sebuah ritual yang melibatkan melepaskan kerudung dari kepala istrinya sebagai salah satu bagian dari ritual yang harus dilakukan. Jadi wanita ini tidak akan lagi pantas, seorang wanita yang tidak lagi pantas. Saya ingin menjadi wanita yang berharga, saya sudah menikah, jadi saya harus memakai kerudung di kepala. Dan tahu apa? Di Korintus, kita punya 2 buku. Yang pertama Korintus pertama dan yang kedua Korintus kedua. Di 1 Korintus 11, terdapat satu bab yang membahas tentang penggunaan kerudung, dan saya tidak memiliki pengetahuan tentang hal tersebut. Tapi aku menemukan ayat ini, bagian ke-11, ayat kecil ke-13 di sini. Menghakimi di antara kalian. Pantaskah wanita berdoa kepada Allah tanpa menutupi diri? Wow. Ketika saya menemui bait ini, saya bingung tentang apa yang harus dipikirkan. Bagi kita, rambut selalu di tempat kerudung yang diajarkan.
Tapi jika kita melihat ke dalamnya dalam bahasa aslinya, mengapa diterjemahkan? Ketika kita melihat ke dalamnya, kita melihat bahwa kata-katanya berbeda. Ini adalah penutup untuk melindungi kepala, bukan untuk menutupi rambut. Jadi saya menerimanya. Namun, di dalam lingkaran teman-teman saya, tidak ada satupun yang menggunakan kerudung. Tidak ada. Itu adalah kejutan bagi orang-orang, dan saya kehilangan banyak teman, banyak sekali. Bukan hanya kalah, tetapi mereka juga mulai berbicara buruk tentang saya, dan saya mengalami penganiayaan. Selain dari kerudung, penggunaan kerudung, saya juga memahami tentang pentingnya penyucian wanita. Dan itu juga menjadi topik lain. Sayangnya teman-teman saya juga menghadapi beberapa kesulitan yang serupa. Tapi apa yang saya maksud? Dalam firman Allah, masih banyak hal yang belum kita ketahui, bahkan sebagai orang Kristen. Dan kita harus benar-benar memahaminya. Mengapa? Mengapa Tuhan telah menuliskan kehendaknya kepada kita? Kalian semua mengetahui bahwa akan ada suatu hari perhitungan akhir yang akan tiba. Pada hari terakhir akan ada hari penghakiman dan pengadilan. Kita akan dihakimi. Kita akan dihakimi oleh apa yang kita lakukan dan bagaimana kita hidup di dunia ini. Temukan dalam firman Tuhan. Kita harus jujur dengan diri sendiri dan memiliki keinginan untuk mengetahui apa yang Tuhan tulis agar kita bisa taat serta hidup dengan benar dan mengikuti kehendak-Nya. Ini salah satu alasan saya menggunakan besi, karena itu tertulis dalam firman Allah. Juga ditulis tentang makanan, ada hal yang tak menyenangkan Allah, ada hal yang najis, tak boleh disentuh. Dan semua topik ini ditulis. Namun kita tidak bisa melakukannya dengan beban yang terlalu berat. Kadang-kadang saya bisa berbicara dengan seorang wanita yang lahir dalam keluarga yang tahu tentang penggunaan kerudung, pakaian, dan makanan. Jadi bagi Anda itu biasa, otomatis, dan mungkin bahkan bisa menjadi sesuatu yang mekanis. Tanpa mengetahui dengan pasti mengapa, tetapi ini tidak boleh menjadi beban. Karena Anda berada di sini saat ini berbicara dengan saya, itu karena Anda juga memiliki keinginan seperti saya untuk menyenangkan Tuhan Allah. Karena kita merasakan di dalam hati kita ada ruang yang hanya bisa diisi oleh Tuhan Allah yang tak tergantikan. Hanya Dia yang bisa mengisi ruang ini. Dan di masa depan, dalam pertemuan-pertemuan berikutnya, kita akan mengenal sedikit lebih banyak tentang Yesus. Siapakah Yesus? Yesus juga berbicara di dalam jiwa kita, memberikan pengarahan dan kehadirannya. Karena apa yang ada di luar, eksterior, cara saya melihat, cara saya berbicara, kata-kata yang saya gunakan, pakaian yang saya kenakan, hal-hal yang ada di luar, seharusnya ringan dalam arti tidak menjadi beban, dan seharusnya datang dari hati yang bersyukur kepada Tuhan atas begitu banyak keajaiban yang Dia lakukan dalam hidup kita. Dan saya di sini untuk berbicara dengan Anda tentang apa itu siapa Yesus bagi saya sebagai seorang Kristen, dan di sini saya datang untuk berbicara sedikit tentang Yesus. Jadi, mari kita cari dalam Alkitab. Mari kita pergi ke buku Yohanes. Di dalam Alkitab terdapat banyak ayat, bab, dan banyak buku yang berbicara tentang Yesus. Saya akan memilih kitab Yohanes.
Masa kecil Yesus agak tersembunyi. Kami tidak memiliki banyak pengetahuan tentang hal tersebut. Kami tahu bahwa dia bekerja dengan Yusuf, ayahnya, di bengkel kayu yang ada bersama ibunya. Akan tetapi pada bab 2 ini, mulai muncul beberapa mukjizat pertama yang dilakukan oleh Yesus. Jadi mereka berada di sebuah pesta pernikahan, dan Yesus sudah bersama teman-teman terdekatnya, yang kita sebut sebagai murid. Dan apa yang sebenarnya terjadi? Di pesta itu biasa bagi orang-orang untuk merayakan selama beberapa hari, dan pada hari-hari pertama, pesta mereka menawarkan hidangan terbaik, anggur terbaik, dan jus anggur yang terbaik. Dan pada akhirnya semuanya berakhir. Jus anggur telah habis. Dan sekarang tanpa jus anggur mereka menjadi sangat khawatir sekali. Maka Maria ibu Yesus mendengarnya dan merespons dengan perhatian. Maka dia memanggil hamba-hamba dan pegawai dan berkata, "Lihatlah, semua yang Yesus katakan, kamu harus lakukan. Lakukan semua yang dia katakan." Yesus berkata, "Lihatlah, aku membawa beberapa wadah besar, dan di sana kamu akan meletakkan air." Mari kita membaca. Dan Yesus berkata, "Isi bejana-bejana ini dengan air," dan mereka mengisinya sampai penuh. Dan katakan kepada mereka, "Ambil sekarang dan bawa ke rumah Tuhan." Dan mereka membawanya. Dan ketika sang maestre Sala mencicipi air yang telah berubah menjadi anggur, dia tidak tahu dari mana anggur itu berasal. Hanya pelayan yang telah mengambil airnya. Guru tari memanggil suaminya dan bilang, "Lihat, pria pertama tuang anggur yang baik. Setelah orang-orang minum banyak, baru tuang anggur kelas kedua. Tapi kamu melakukannya sebaliknya." Kami mengetahui bahwa di sini tersedia jus anggur. Jadi ketika Yesus memulai pelayanannya, apa yang ia lakukan? Berbahagialah dan memberkatilah keluarga, karena pernikahan adalah sangat penting dan berarti bagi Tuhan. Salah satu hal pertama yang diciptakan oleh Tuhan adalah pekerjaan dan keluarga, yaitu Adam dan Hawa, sebagai simbol kehidupan manusia. Tuhan memberkati pasangan itu, dan Tuhan sangat peduli dengan keluarga. Bagaimana keluarga Anda, teman? Apakah kamu baik-baik saja? Apakah anak-anakmu baik-baik saja? Semua orang mengikutimu? Apakah kamu menghormati saya? Apakah kamu bahagia? Tuhan dan Yesus juga peduli. Itulah sebabnya dia pergi untuk mengunjungi, memberi dukungan, dan mengikuti pernikahan itu. Dan saat terjadi kegagalan, mereka meminta bantuan Yesus dan dia datang untuk menolong, sehingga mereka memiliki banyak anggur yang berlimpah. Jadi ketika Anda membutuhkan bantuan, Anda tahu kami dapat membawa dan mempersembahkan kepada Yesus untuk mengatasi masalah apapun yang Anda hadapi dalam keluarga. Dan Yesus, dalam pasal 1, kita dapat melihat bahwa Yesus adalah firman, dan firman itu bersama Allah, dan firman itu adalah Allah. Kami akan terus belajar untuk lebih memahami siapa Yesus. Jadi kita bisa melihat di sini bahwa dia peduli denganmu. Dan dia ingin menjaga Anda dan keluarga Anda. Dia ingin kamu bahagia. Saya ingin membawa sedikit lebih banyak informasi tentang Yesus kepada Anda. Kami sedang membaca buku Yohanes yang terletak di Perjanjian Baru. Di sini di bab 2 masih, latar belakang kita berada di kuil yang berada di sini. Apa yang terjadi di kuil?
Disitulah Yesus tiba pada saat itu. Mari membaca, Paskah orang Yahudi dekat dan Yesus naik ke Yerusalem. Dia menemukan di bait Allah mereka yang menjual lembu, domba, burung merpati, dan penukar uang duduk. Dan para penjual tiket duduk. Dan setelah membuat cambuk dari tali, dia mengusir semua orang dari bait Allah, juga lembu dan domba-domba, dan menumpahkan uang para penukar uang dan menjatuhkan meja-meja. Dan ia kepada penjual burung merpati, keluarkanlah ini dari sini, jangan menjadikan rumah Bapakku rumah jual beli. Murid-muridnya mengingat nubuat yang tertulis dalam ingatan mereka. Rumahmu tulus membuatku terpesona. Mereka bertanya, lalu orang Yahudi berkata, tanda apa yang engkau tunjukkan untuk ini? Yesus menjawab, hancurkan bait ini, dalam 3 hari aku membangunnya kembali. Kata orang-orang Yahudi, dalam 46 tahun bait Allah ini dibangun, dan engkau akan membangunnya dalam 3 hari? Dia berbicara tentang bait tubuhnya. Setelah bangkit dari antara orang mati, murid-muridnya ingat bahwa dia telah mengatakan ini kepada mereka, dan mereka percaya pada firman, tulisan, firman yang dikatakan oleh Yesus. Menghadirkan adegan mengejutkan, kuat, yang sangat tidak disukai oleh Yesus membuat kita terkejut. Yesus adalah orang Yahudi, Yesus adalah orang Yahudi, Yesus, benar? Yesus pergi ke perayaan Paskah dan melihat adegan yang tidak seharusnya terjadi di tempat orang mencari dan menyembah Allah. Benar bahwa mereka melakukannya pada saat itu, masih ada waktu untuk membuat penawaran, tetapi ada sesuatu yang salah terjadi. Kita bisa melakukan banyak hal, tapi batin kita tidak selalu cocok dengan apa yang kita lakukan. Dan itulah yang terjadi di hati para pedagang mata uang ini. Para pria penjual ini, untuk para pedagang ini, mereka menjadikan kehidupan spiritual sebagai bisnis. Tidak, ini tidak menyenangkan Yesus. Mereka mencari keuntungan finansial dengan uang tunai. Tidak salah, tetapi itu bukanlah tindakan yang seharusnya dilakukan di rumah Tuhan. Maka dia menjadi marah dan mengambil sikap. Tolong hapus ini dari sini, jangan jadikan rumah saya sebagai pasar. Di sini kita lihat mereka mempertanyakan Yesus, tapi dengan otoritas apa? Kenapa kamu lakukan ini? Tunjukkan tanda. Dia bilang, lihatlah, jika mereka meruntuhkan bait Allah. Mari kita baca ayatnya. Dan dia berkata demikian, hancurkanlah bait ini, dan dalam 3 hari aku akan membangunnya kembali. Dan mereka tinggal, tapi bagaimana ini? Butuh tahun untuk membangun dan sekarang kamu bilang dalam 3 hari akan membangun? Tapi bait itu sendiri membawa sesuatu yang sangat penting. Lihat di sini. Namun dia berbicara tentang bait tubuhnya. Tubuh kita adalah seperti sebuah kuil, tempat tinggal hidup Tuhan bersama kita. Di dalamnya Tuhan berada dan hidup bersama kita. Tuhan ingin tinggal di dalam hati kita. Dia ingin agar tubuhmu tetap sehat. Dia sangat peduli dengan kita. Jadi bagaimana dengan pikiranmu yang sedang berjuang? Pernahkah terjadi pada suatu pagi yang indah, semuanya terlihat indah, tetapi kamu bangun tanpa semangat, tanpa keinginan untuk bangun, tanpa kekuatan, dan tidak tahu alasannya sama sekali. Kehilangan semangat, kehilangan kebahagiaan, kehilangan kedamaian, dan tidak ingin bangun. Pernahkah ini terjadi?
Karena aku memberitahumu bahwa Allah peduli dan ingin melihatmu baik-baik saja. Dia ingin karena tubuhnya, kesehatannya, dan pikirannya harus menjadi tempat tinggal yang suci bagi Tuhan. Jadi sayang teman, pikirkanlah, rumahmu adalah tempat tinggal yang suci bagi Tuhan yang Maha Tinggi. Dia ingin Anda merasa baik, karena jika Anda merasa baik dengan diri sendiri, Anda akan dapat melayani keluarga Anda dengan lebih baik, dengan semangat yang baik, karena istri di dalam rumah tangga, dia adalah sinar cahaya. Jika istri merasa sedih, suasana di sekitar juga akan tegang, membuat semua orang merasa tidak nyaman. Tapi Besi, sekarang apa? Saya bahkan tidak bisa, saya ingin. Ini sangat indah, tapi aku tidak bisa, aku merasa sangat lelah. Jadi apakah Anda mengonsumsi vitamin dan hormon yang cukup? Apakah ada kekurangan nutrisi dalam tubuh Anda yang perlu diperhatikan? Apakah Anda makan dengan baik? Apakah Anda menerapkan 8 obat Tuhan? Kita punya banyak yang harus kita bicarakan, bukan? Tentang kesehatan juga, agar Anda merasa bersemangat saat bangun di pagi yang indah. Yang indah.